Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatul Izzah, NIM 240201020315 dari kelas MJ108. Hari ini saya akan menjelaskan terkait kebocoran data untuk memenuhi ujian tengah semester ICT Literasi. Yang pertama, apa sih definisi dari kebocoran data? Kebocoran data atau data breach adalah insiden di mana informasi yang seharusnya bersifat rahasia dan terbatas, seperti data pribadi atau informasi sensitif, terekspos tanpa izin kepada pihak yang tidak berwenang. Lalu, kenapa kebocoran data bisa terjadi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, hilangnya perangkat penyimpanan data akibat pencurian. Yang kedua, adanya peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data. Yang ketiga, pemberian otorisasi akses yang tidak sengaja akibat adanya penipuan digital. Dan yang terakhir, kurang memadainya sistem keamanan digital. Pada artikel yang berjudul Kebocoran Data RI terbanyak dari sektor pemerintahan di databox.katadata.co.id, di situ didapatkan grafik bar seperti berikut. Bisa dilihat jumlah kebocoran data paling banyak yaitu ada dari sektor administrasi pemerintahan sejumlah 71. Dilanjutkan pada sektor keuangan dan lain-lainnya yang berjumlah sama sebesar 12. Kenapa sih kebocoran data itu paling banyak datangnya dari sektor pemerintahan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena infrastruktur keamanan yang lemah. Lalu, kurangnya sanksi dan penegakan hukum ketika ada pelanggaran terkait data dari negeri ini ataupun rakyatnya. Lalu, ada kepatuhan terhadap regulasi yang rendah. Mungkin ini dikarenakan masyarakat yang kurang edukasi terkait rasa kesadaran terhadap data yang dimilikinya. Lalu yang terakhir karena sistem IT yang usang. Dampak dari kebocoran data sangatlah banyak, namun ada 3 dampak besar yang mungkin kita rasakan. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial langsung bagi perusahaan maupun individu, yaitu mencakup biaya pemulihan data, ganti rugi kepada pelanggan, dan denda dari regulator. Selanjutnya, ada pencurian identitas. Akibat kebocoran data ini, data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, di mana pelaku kejahatan menggunakan informasi tersebut untuk dijual atau bahkan melakukan hal kriminal lainnya, yaitu menjadikan bahan ancaman dan meminta uang terhadap korban. Dan yang ketiga ada gangguan operasional. Kebocoran data dapat mengganggu operasional perusahaan maupun pemerintahan, termasuk gangguan pada sistem informasi dan layanan pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Jika terdapat operasional yang tidak baik karena adanya kebocoran data, maka hal tersebut juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya, apa saja peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap kebocoran data? Yang pertama, pemerintah bisa melakukan peningkatan sistem keamanan siber. Investasi dan pengembangan sistem untuk memperkuat keamanan siber, terutama di seluruh instansi pemerintah ataupun lembaga terkait. Selalu melakukan pembaharuan terhadap sistem agar melindungi data dari serangan malware atau ransomware. Yang kedua, pemerintah bisa melakukan penguatan terhadap regulasi dan penegakan hukum. Membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan siber berisikan tentang sanksi atau hukuman yang diterima pelaku apabila melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera. Undang-undang yang bisa dibuat oleh pemerintah bisa berjudul Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Selanjutnya, pemerintah bisa menerapkan pendekatan Zero Trust. Seluruh sistem, terutama dari sektor pemerintahan, wajib mengadopsi sistem ini, karena di mana semua akses sistem harus divalidasi terlebih dahulu. Lalu,
Yang keempat, yaitu dengan cara mengedukasi kesadaran masyarakat, mengadakan banyak pelatihan ataupun semacam webinar di kalangan masyarakat untuk menumbuhkan rasa awareness dan mencegah kebocoran data akibat rekayasa sosial atau kesalahan pengguna. Selanjutnya, peran yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan cara melakukan pengawasan ketat terhadap vendor pihak ketiga. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan, terutama terhadap pihak eksternal yang memiliki akses kepada data sensitif. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pihak tersebut mematuhi standar keamanan yang ketat. Dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur. Pengembangan ini dilakukan misalnya dengan membentuk pusat data nasional untuk mengelola data secara aman dan mencegah adanya peretasan dan kebocoran data. Dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi antar lembaga. Kerjasama yang baik harus dibangun antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keamanan siber untuk berbagai informasi dalam menangkal ancaman siber. Forum kolaboratif ini nantinya akan menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan dan praktik. Selanjutnya ada audit keamanan secara berkala. Audit ini wajib dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang sudah ada, ataupun melakukan perbaikan atas hasil identifikasi kerentanan terhadap keamanan siber. Lalu ada dua peran pemerintah lagi, yang selanjutnya penanggulangan yang responsif. Ketika adanya kebocoran data, tim respon insiden ini harus memiliki berbagai rencana untuk mengatasi situasi ketika kebocoran data tersebut terjadi. Mereka harus memberikan respon yang baik dan secara cepat dan tanggap kepada masyarakat yang mengalami hal itu. Dan yang terakhir, bersikap transparansi atas pelaporan. Peningkatan transparansi mengenai kebijakan perlindungan data dan insiden kebocoran, pelaporan atau pengaduan yang ada jika dilakukan dengan terbuka, maka akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk menangani insiden tersebut. Terjadinya kebocoran data bukan berarti semua harus ditanggung oleh peran pemerintah. Masyarakat juga harus ikut andil dalam insiden tersebut. Peran-peran masyarakat yang bisa dilakukan ketika terjadi kebocoran data yaitu yang pertama, jangan panik saat menghadapi insiden kebocoran data. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Jika dihadapkan atau mengetahui insiden kebocoran data, langsung laporkan dan lakukan pengamanan pada akun keuangan kita. Selanjutnya, kita juga harus rajin melakukan pengubahan kata sandi secara rutin dan tidak mudah ditebak. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dalam pembuatan kata sandi. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti ada unsur tanggal lahir atau nama keluarga. Selanjutnya, kita harus mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Kegiatan ini harus dilakukan pada semua akun media sosial yang kita miliki, berupa email, perbankan online, dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan untuk menambah lapisan keamanan ekstra. Lalu sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan ketika adanya kebocoran data yaitu bersikap waspada terhadap aplikasi yang akan diunduh. Periksa izin aplikasi sebelum mengunduhnya. Hindari memberikan akses aplikasi ke data yang tidak relevan. Hapus aplikasi yang tidak digunakan lagi karena aplikasi yang tidak terpakai bisa menjadi celah bagi peretas. Seperti pada umumnya, biasanya kita ketika ingin mendownload aplikasi, terdapat kebijakan dari aplikasi tersebut. Bahkan kita biasanya hanya sering langsung scroll dan klik setuju. Nah, kegiatan tersebut harusnya kita kurangi agar tidak terjadi kebocoran data. Selanjutnya, kita bisa melakukan backup data secara rutin. Backup ini dilakukan ketika terjadi kebocoran data agar data-data kita tetap aman dan bisa dipulihkan. Lalu, yang terakhir, sebagai masyarakat kita bisa meningkatkan
kesadaran dan rasa tidak mudah percaya. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, hati-hati dalam membagikan informasi pribadi seperti lokasi, nomor telepon, atau detail kehidupan sehari-hari di media sosial. Selanjutnya, kita harus menghindari penggunaan jaringan internet publik. Ketika keadaan tidak memungkinkan, kita harus menggunakan VPN saat menggunakan jaringan internet publik tersebut untuk menghindari pencurian data oleh pihak ketiga. Selanjutnya, kita harus bersikap hati-hati terhadap phishing dan penipuan online. Kita dilarang klik tautan atau lampiran dari email, bahkan pesan yang mencurigakan. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu memverifikasi terlebih dahulu sumber pesan tersebut sebelum memberikan informasi pribadi, bahkan jika pesan tersebut sudah terlihat resmi. Lalu, gunakan perangkat lunak antivirus dan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk mencegah perangkat terinfeksi oleh malware atau virus. Nah, selanjutnya, saat kita mengganti perangkat, pastikan untuk melakukan factory reset agar semua data terhapus sepenuhnya sebelum menjual atau memberikan perangkat tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita akan mengakses sesuatu menggunakan jaringan internet, kita harus periksa URL website dengan cermat apakah ada tanda HTTPS dan domain yang valid. Sesuaikan pengaturan privasi di akun media sosial agar informasi pribadi hanya dapat diakses oleh orang yang diinginkan saja. Jadi sekian pembahasan saya terkait kebocoran data pada sektor pemerintahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.